Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di segmen Create Up. Juga ditemani rekan saya ada Fajar Wayong. Ya, Prisa dan juga pemirsa, kali ini kita akan membahas tema menarik yakni ekspansi Broom.id pasca pendanaan, dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama Clausen Sinduwinata, COO dan co-founder Broom.id. Mas Clausen, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Create Up. Kabar baik ya? Kabar baik. Apa Baik. kabar Mbak Prisa dan Mas Fajar? Kabar yang luar biasa, Luar thank biasa. you sudah join. Tampaknya tahun lalu kita sudah sempat ngobrol, tapi kita mau update lagi karena kabarnya mendapatkan Betul. pendanaan. Boleh mungkin di reminder lagi, Broom ini lebih ke ini ya, untuk pembelian mobil bekas ya? Betul, cuman izinkan saya bercerita sedikit tentang bisnis model dari Broom ya, Ya. Mbak Prisa ya. Jadi sebetulnya Broom ini bekerja sama dengan berbagai institutional lender atau lembaga keuangan untuk membantu dealer mobil bekas di Indonesia, sehingga mereka itu punya akses ke working capital melalui produk kami, yaitu namanya produk Broom Buyback. Jadi apa itu buyback? Jadi sebetulnya yang kami lakukan adalah kami melakukan pembelian sementara kepada inventory yang dimiliki oleh dealer-dealer rekanan kami di Indonesia. Dan nanti setelah waktu yang ditentukan antara 14 atau 30 hari, dealer tersebut akan melakukan pembelian kembali terhadap mobil yang awalnya sudah dijual kepada Broom. Jadi bisa diibaratkan Broom ini bertindak sebagai standby buyer atas mobil-mobil yang dimiliki oleh dealer rekanan kami. Kapanpun mereka butuh dana tambahan, mereka bisa mengakses produk buyback kami. Dan in no time lah ya, dalam waktu yang sangat singkat, mobil mereka akan kami beli secara sementara dan mereka nanti bisa beli kembali setelah 14 atau 30 hari. Itu layanan- Jadi kira-kira bisnis model dari Broom. Itu bisnis model yang baru yang terkait dengan standby buyer atau memang itu dari awal sudah demikian? Dari awal, Dari jadi awal. dari 3 tahun lalu, dari awal memang kami sudah mempunyai produk tersebut, namun ya sekarang kami sudah melakukan banyak sekali perkembangan ya, dan tambahan produk lainnya juga. Oke, lantas sudah berapa banyak sebetulnya dealer yang bekerja sama dengan Broom, Mas Clausen? Ya, terima kasih Mas Fajar. Jadi sejauh ini kami sudah punya 7.000 dealer yang bergabung dalam keluarga besar Broom, dan ini terdiri dari berasal dari 5 kota besar, yaitu Jabodetabek, kemudian Jogja, Solo, Surabaya, dan juga Bali. Dan cuma nanti mulai dari minggu depan nih, hari Senin tanggal 7, kami juga akan buka kota baru, yaitu kami sudah masuk ke Sumatera, kita start di Pekanbaru. Baik, tadi Anda menjelaskan bahwa menjadi standby buyer dari dealer-dealer begitu ya, dengan jangka waktu, ada waktu tertentu begitu. Tapi mobil ini mobil baru atau mobil bekas? Nah, ini kita spesifik untuk mobil bekas saja. Jadi sebetulnya Broom sendiri itu ada kepanjangannya, Mbak Prisa. Wah. Broom itu kepanjangannya adalah bisnis untuk showroom, terutama showroom mobil bekas. Karena kami melihat showroom mobil bekas ini adalah UMKM, sektor UMKM di industri otomotif yang kelihatannya belum banyak dibantu gitu, belum banyak pemainnya dan belum banyak dibantu. Jadi Broom ini pengen hadir dan mengambil peran aktif untuk kita benar-benar bisa memberikan dampak bagi industri otomotif di Indonesia. Oke, nah ini sudah berjalan beberapa tahun begitu ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Clausen. Sementara tadi tema kita hari ini adalah soal pendanaannya dan juga ekspansinya. Soal pendanaannya sendiri nih, ada cerita apa di balik pendanaan yang baru saja ataupun yang sudah diraih oleh Broom? Ya, tentu saja saya pertama-tama ingin mengucapkan syukur gitu ya, karena diberikan kepercayaan oleh investor dan juga terutama ada keyakinan gitu berarti terhadap bisnis model dari Broom sendiri ya, Mas Fajar. Jadi yang kami lihat adalah memang perjalanan kami ini masih panjang, visi kami itu cukup besar, yaitu kami ingin menjadi benar-benar memberikan dampak yang konkret bagi industri otomotif di Indonesia, terutama di mobil bekas. Nah, jadi tentu saja banyak sekali yang kami butuhkan, baik dari dana, dari capabilities, dari membangun solusi yang terbaik, dan pendanaan ini terutama berdampak yang cukup besar ya bagi Broom juga untuk kami bisa benar-benar menorehkan nama di industri otomotif Indonesia lah kurang lebih. Baik, nah pendanaan ini akan digunakan untuk apa lagi nih? Secara garis besar ada 3 hal yang ingin kami lakukan melalui pendanaan ini. Nomor 1 tentu saja, kalau tadi saya sempat bercerita kita baru ada Pulau Jawa, Bali, dan kemudian minggu depan kami akan masuk Sumatera, ya tentu saja kami juga ingin masuk lagi ke banyak kota besar di Indonesia ya. Jadi Indonesia bagian barat, kemudian juga Indonesia bagian timur, supaya apa? Supaya lebih banyak lagi dealer-dealer yang dapat merasakan manfaat dari Broom di market. Dan selain itu juga tentu saja kami sebagai perusahaan yang berbasis teknologi juga, pendalaman teknologi, pengembangan teknologi juga sangat penting bagi Broom.
Jadi pendanaan tadi juga akan kami pergunakan untuk melakukan pengembangan teknologi. Dan yang terakhir, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan pertumbuhan Broom yang cukup pesat, kami tentu saja juga harus meningkatkan atau memperkuat organizational capabilities kami ya. Jadi talenta-talenta internal yang selama ini mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk Broom, kami juga akan ibaratnya level up mereka lah dengan training, dengan retention, dan juga untuk menambah talenta-talenta yang terbaik dari market. Kira-kira Baik. seperti itu. Kalau Mbak Lisa. ngomongin soal market ya, Fajar juga kan daya beli masyarakat sedang turun, ekonomi bisa dikatakan sedang melambat begitu ya. Banyak rekan-rekan juga yang akhirnya memilih melakukan pembelian mobil itu adalah mobil bekas. Ya. Jadi bisa dikatakan saat ini penjualannya lagi meningkat ya, atau bagaimana kalau kita berbicara background mengenai kondisi pasar mobil bekas saat ini? Ya, jadi memang mobil bekas ini sebetulnya adalah merupakan faktor dari mobil baru ya. Jadi transaksi itu pasti selalu akan diawali dalam mobil baru dulu, kemudian nanti setelah dipakai baru akan jadi mobil bekasnya gitu kan ya. Nah, sebetulnya angkanya itu sangat amat besar. Jadi kalau berdasarkan riset kami, penjualan mobil bekas itu di tahun 2023 sendiri kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta unit kendaraan di whole year 2023. Nah, kami memprediksi di 2024 angkanya tidak akan berbeda jauh dengan tahun 2023. Sekitar 3 sampai 4 juta kendaraan yang akan ditransaksikan lah ya, terutama mobil bekas. Dan kami lihat sebagian besar transaksi itu terjadi sebetulnya di mana? Di dealer mobil bekas, di showroom-showroom yang mungkin kita kenal lah ya. Sering kalau kita lagi jalan juga kita melihat ada dealer mobil bekas di kiri dan kanan jalan. Oleh karena itu Broom itu memilih kita harus mengambil peran yang aktif untuk memberdayakan dealer-dealer mobil bekas tersebut, karena memang transaksi terbesar mobil bekas beradanya di tempat teman-teman dealer mobil bekas ini. Oke, jadi memang akan terus dioptimalkan peluang-peluang yang ada. Lantas tadi soal pendanaan yang sudah didapatkan, bagaimana kemudian proyeksi pertumbuhan Broom ke depan? Apa yang kemudian ingin dikejar lagi ataupun diekspansi lagi? Tapi nanti Mas Clausen kita kembali usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami, Create Up segera kembali. Masih bersama kami dalam Create Up dan kembali kita diskusi dengan Clausen Sinduwinata, CEO and Co-founder Broom.id. Mas Clausen, tadi saya berhenti di pertanyaan bagaimana kemudian proyeksi pertumbuhan Broom ke depan, terutama pasca pendanaan yang sudah didapatkan. Baik Mas, mungkin saya coba cerita dulu sedikit ya. Mungkin kenapa sih sebetulnya dealer mobil bekas ini memerlukan pendanaan atau dana tambahan gitu ya. Jadi mungkin saya pengen menceritakan ibarat bisnis saja normal pasti selalu akan ada pasang dan surutnya. Nah pada saat di surutnya, posisi surut, dealer itu kemudian berpikiran, aduh kenapa ya kok mobil-mobil saya ini lagi lambat terjualnya gitu kan ya, kok penjualnya lambat. Sedangkan ibaratnya modal saya ini dalam tanda kutip sudah nyambut gitu ya, menjadi mobil-mobil jualan gitu, cuma kok belum berhasil terjual. Nah pada saat itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka masih membutuhkan dana tambahan untuk dapat membiayai kelangsungan bisnisnya. Right. Nah, kemudian berikutnya, pada saat mereka membutuhkan dana tambahan itu, apa yang mereka lakukan? Mereka pasti akan mencoba ke instansi keuangan. Unfortunately, sayangnya, apalagi kalau kita berbicara mengenai dealer yang ukurannya, mohon maaf, cenderung lebih kecil, akan sangat sulit untuk mereka bisa mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank misalnya, atau lembaga keuangan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, kami ini sangat amat percaya pada proven bisnis model yang kami miliki, yaitu Broom Buyback, bahwa kami akan bisa memberikan solusi yang terbaik bagi teman-teman dealer atau dealer rekanan kami ya. Jadi untuk kedepannya nggak saja kita mau membesarkan size bisnis, tapi kita juga ingin masuk ke lebih banyak kota lagi sehingga lebih banyak dealer lagi yang dapat merasakan manfaat dari Broom.id. Baik, selama dalam Anda tadi katakan ada periode tertentu misalnya 3 bulan begitu ya, berapa banyak jumlah kendaraan yang bisa di buyback oleh Broom? Ya, kami mungkin secara gambaran di paruh pertama di tahun 2024 kami mengalami peningkatan sebesar 145% dibandingkan dengan paruh yang sama atau periode yang sama di tahun 2023. Jadi sebetulnya kami cukup yakin bahwa kami ini sekarang belum mencapai limitnya. Sebenarnya pasar ini masih sangat amat besar untuk kita serve. Unitnya itu Jadi kalau kira-kira lihat berapa unitnya, Mas Clausen? Saya mungkin nggak bisa bicarakan secara pasti, cuman ya tadi ya mungkin kita mesti ngelihat pendekatannya adalah dari jumlah transaksi di Indonesia aja sebesarnya adalah 3 sampai 4 juta untuk mobil bekas ya setiap tahunnya.
Dan kalau kita pikir dari nilai transaksi yang kami lakukan, kita sih masih belum menyentuh bahkan 3% dari total transaksi Wah, tersebut ya. kuenya masih sangat besar sekali ya. Betul, Baik, Mas betul. Clausen tadi Fajar juga menyatakan begitu ya bahwa ketika ekonomi lagi tidak baik-baik saja, maka dealer-dealer ini kan butuh pendanaan begitu ya, sehingga di buyback lah oleh Brum karena kalau pendanaan ke perbankan mungkin yang dealer-dealer kecil agak sulit. Berarti bisa dikatakan Brum akan berkibar ketika daya beli lagi turun atau bagaimana? Ya tidak juga, karena sebetulnya kalau Ya. kita lihat ya dalam satu showroom itu pasti kan mobilnya berbagai macam ya Mbak Prisa. Ada Ya. yang mungkin mobil tua, ada yang mungkin mobil yang cenderung lebih muda, kemudian kondisinya juga beragam gitu. Nah jadi dalam satu garasi gitu, dalam satu garasi showroom mobil bekas ibaratnya pasti akan ada yang terjual cepat dan pasti akan ada yang terjualnya mungkin mohon maaf cenderungnya lebih lama. Nah jadi kita Oke. selalu akan bisa menemukan posisi lah di hati mereka gitu ya. Baik. Ibaratnya. Oke, terakhir mungkin Mas Clausen, apakah akan ada layanan baru lagi yang akan dihadirkan untuk para mitra Ya, terutama? jawabannya adalah ada. Jawabannya ada, tentu saja. Mungkin saya coba bercerita sedikit. Untuk Ya. melakukan pembelian mobil bekas ini dapat dilakukan melalui dua cara. Nomor satu adalah melalui cara cash atau tunai, dan nomor kedua adalah melalui kredit. Gitu. Nah, Brum ini punya produk baru yang namanya Brum Leasing Channeling, atau kami singkat dengan BLC ya. Di mana Brum bekerja sama dengan 23 multi finances di Indonesia, dan kami itu bertugas untuk membantu pengajuan kredit bagi end user yang ingin membeli mobil bekas. Gitu. Jadi dealer yang ketemu dengan pembeli yang membeli melalui kredit bisa tinggal menghubungi Brum, duduk tenang aja, kami akan membantu proses pengajuan kredit dari A sampai Z Baik, baik dalam Mas waktu yang lebih cepat. Clausen, Brum sudah profitable? Ya, Brum saat ini secara unit economics kami sudah profitable, tapi tentu saja memang visi kami ini masih sangat besar dan ambisi kami juga masih sangat besar. Jadi kami terus sekarang masih harus melakukan investasi sehingga supaya kami bisa benar-benar memberikan dampak yang konkret lah bagi industri otomotif di Indonesia. Baik, sukses selalu untuk Brum.id dan juga rekan-rekan Amin. dan juga Agar Mas manfaatnya Clausen, ya. semakin dirasakan ya oleh masyarakat Industri banyak. otomotif. Terima kasih banyak Mas Clausen. Amin, mudah-mudahan. Terima Sampai kasih berjumpa. Mas Fajar, Mbak Prisa. Sampai berjumpa kembali. Itu dia Sampai pemirsa, berjumpa, terima perbincangan di Create Up kali ini. Dan kami akan akhiri Power Breakfast, namun sebelumnya kami update posisi dari indeks harga saham gabungan pemirsa, di mana IHSG sampai dengan pukul 9 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat terpantau masih bergerak di teritori negatif dengan pelemahan tipis 0,13% di 7.533, nilai tukar rupiah di 15.475. Dan kita lihat saham-saham yang masuk dalam top movers ataupun top gainers. Ada Heli, MANG Suri, Laba Aksi, MEDC, Energi, Crashlit, dan juga Smile. Sementara saham-saham yang masuk dalam top losers ada Euro, MLPT, IBOS, Goto Data, Homi, Koka, PNBN, SGR, dan juga Mark. Itu dia pemirsa review singkat update pembukaan perdagangan sesi pertama di hari Jumat ini. Dan tentunya pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan yang kami hadirkan bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Dan pemirsa, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Terima kasih. Sampai jumpa.